Assalamualaikum Bu Siti Fadida. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Sehat ya Bu ya? Kita pendampingan individu yang kedua Bu ya. Sebelumnya saya akan menyebutkan fokus pendampingan Bu. Yang pertama, ada 4 sebenarnya. Yang pertama, diskusi refleksi tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua itu diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3. Yang ketiga adalah diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di nomor karya 1. Nah yang paling kan ada tugas pemetaan. Yang keempat ini yang adalah penting adalah mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan ke KS dan warga sekolah. Itu rekan sejawat, bisa TU-nya ya. Jadi saya tugasnya sebagai moderasi aja. Itu aja Bu Siti yang akan kita diskusikan pada hari ini. Itu ya Bu ya, jelas Bu ya, ada yang tanya? Jelas ya. Oke, kita ke ini. Sebelumnya saya apresiasi dulu Bu Siti sudah melaksanakan pembelajaran daring 1.1, 1.4, 1.4 hasil nyata sudah ya? Sudah masuk LMS ya? Oh iya. Yang terakhir saya 2 hari yang lalu saya belum masih Bu Eva. Iya. Bu Eva itu saya. Oh iya. Di sini ya? Iya. Ya, alhamdulillah tugas sudah selesai, tinggal ini pendampingan individu. Ya, kita langsung masuk aja ke ini Bu ya, ke refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Sebelumnya saya tanya dulu, bagaimana dukungan kepala sekolah Bu dan warga sekolah tentang guru penggerak ini? Tentang Bu Siti ya sebagai guru penggerak. Dukungannya ya Pak? Alhamdulillah ya Pak, saya jujur saya sangat bahagia sekali dengan dukungan teman-teman saya. Terharu sekali, tidak ada satupun pertentangan ya antara saya dengan teman-teman. Terbukti waktu saya melakukan diseminasi kemarin, semua guru TU Caraka ikut. Semua ikut? Iya, semua ikut diseminasi. Luar biasa. Jadi diseminasinya kami itu dengan anggota kurang lebih 32 anggota semua hadir. 32? Iya. Luar biasa. 32 anggota itu hadir sampai ke Caraka penjaga malam. Gitu. Penjaga malamnya juga hadir. Hadir juga ya. Dukungan beliau, dukungan teman-teman dari menyediakan seperti ini apa namanya ini lupa alat-alat ini apa namanya sudah sound sistemnya, LCD-nya itu semua bapak-bapak Carakanya, bapak ibu gurunya itu juga menyiapkan segala sesuatunya, membantu saya. Kepala sekolahnya memberi ide, malah jujur kalau ibu kepala sekolah selalu menanyakan kapan ibu diseminasinya gitu, selalu. Itu ya? Iya, selalu tindakan itu. Saya mintanya tindakan diseminasi itu hari Sabtu. Ya. Hari Sabtu. Tapi Bu Rida malah jangan Sabtu, hari Rabu saja. Malah dimajukan. Dimajukan? Iya, bukan hari Rabu saja. Semuanya pasti hadir. Dan semua memang hadir. Satu pun tidak ada yang tidak hadir. Bersyukur sekali itu seluruh warga sekolah Bu ya? Seluruh warga sekolah. Luar biasa. Gurunya 30, terus jabatannya 4, pokoknya semua 30. Padahal standarnya 10 minimal. Iya, standarnya 10, saya ada 32. Luar biasa ya. Bentuk dukungannya selain dukungan itu apa Bu? Moralnya? Ya secara itu moral yang membantu saya, misalkan ada tugas-tugas, kalau saya tidak paham, saya kan memang untuk IT kurang gitu. Oh, gitu. Kalau dibilang ahli juga enggak, dibilang nggak bisa juga ya enggak, tapi kurang, sangat kurang sekali, dan teman-teman itu membantu saya di situ semuanya gantian seperti tadi Bu Burda, kalau Bu Burda nggak bisa baru memanggil yang lain, jadi saling bahu membahu lah di sini mendukung. Baik yang diseminasi itu juga kan butuh komen-komen, itu kepala sekolah juga komen termasuk saya komen, teman-teman saya komen. Cuma karena yang di screenshot tidak semuanya, jadi saya ambil. Kalau di screenshot semua komenannya
Aduh, lupa HP saya sudah hang. Jadi luar biasa ya Pak Bu dukungannya ya. Alhamdulillah. Dari warga sekolah luar biasa. Terus apa Bu tantangannya dihadapi Bu dalam guru penggerak ini Bu? Atur Tantangan. waktu. Atur waktu. Atur waktu. Saya tantangan terbesar pemahaman IT yang kurang. Pemahaman IT. Diajari sekarang belum tentu langsung nyantol. Oh, gitu ya. Iya, langsung. Jadi harus berulang-ulang, itu tantangan terbesar saya, mengatur waktu di antara mengajar, keluarga, dan mengerjakan tugas-tugas di guru penggerak. Walaupun alhamdulillah bisa dikerjakan dengan baik. Ya, berkat bantuan teman-teman juga di kelompok kita. Gitu ya. Apa yang dilakukan Bu tadi atur waktu, pemahaman IT yang dilakukan Bu? Yang dilakukan untuk mengatasi itu Iya, semua. Gitu. iya. Saya kerjasama dengan teman-teman. Pertama, kalau untuk atur waktu seperti hari ini, saya kan ada jam mengajar sebenarnya full. Saya juga kesiswaan di sini. Tadi banyak tamu juga untuk saya. Saya delegasikan tugas saya sama teman-teman saya. Seperti tadi ada fotografer untuk kartu tanda pelajar, kartu tanda kartu penduduk, bukan KTP, pelajar siswa. Ya. Kartu tanda siswa. Kartu pelajar. Kartu pelajar. Iya, kartu pelajar itu kan urusannya dengan saya. Iya. Itu tadi datang, saya delegasikan pada teman saya. Sehingga tadi waktu kita diskusikan banyak hal itu Pak. Oh iya. Nah, itu karena artinya kita foto kartu pelajar. Itu saya delegasikan pada teman saya. Selanjutnya tugas-tugas saya yang hari ini saya mengajar pun saya delegasikan juga pada teman-teman yang lain. Saya minta bantuan pada guru piket untuk memberikan tugas-tugas saya agar saya dapat mengikuti diskusi ini. Iya. Itu sudah ada tindakannya. Terus rencananya kalau lebih maksimal gimana? Lebih maksimal. Iya. Ya mungkin tidak menunda tugas itu ya. Menunda tugas. Tidak menunda tugas ya. Tidak menunda tugas. Bisa apa tidak itu cuma hanya itu masih rancangan, tidak menunda tugas. Apa itu rencana? Rencana saya tidak menunda tugas. Kayak kemarin diseminasi ya kerjasama apa dengan kelompok dengan apa? Gitu ya. Sama saya. Gitu ya. Jadi via kita WFA ini gimana ya, mengecilkan ini gimana, mengecilkan videonya harus dikecilkan Pak. Iya. Saya minta bantuan Pak. Luar biasa ya. Perjuangannya luar biasa. Kalau untuk saya, aduh beneran. Nah sekarang boleh saya lanjut ke ini Bu, refleksi perubahan diri modul 1.1, 1.2, 1.3. Ya kita ke refleksi perubahan diri Bu ya. Mempelajari modul apa saja Bu yang sudah dipelajari di modul 1.1 sampai 1.3. Kalau 1.1 itu kan refleksi diajar dengan tokoh, filosofinya. Iya. Yang kedua nilai dan peran guru penggerak. Yang Iya. ketiga visi guru penggerak. Iya. Yang saya pelajari dari refleksi filosofi pendidikan nasional diajar dengan tokoh itu pertama pembelajaran berpusat pada siswa. Kan berpusat pada siswa, jadi semuanya berbicara tentang siswa dan siswa. Iya. Jadi bagaimana mengatasi siswa, bagaimana memberi ilmu kepada siswa, bagaimana mengatasi siswa yang memiliki kebutuhan khusus, kenakalan atau apapun itu, jadi harus berpihak kepada siswa. Kalau yang nilai dan peran guru penggerak itu mewujudkan nilainya kolaboratif, mandiri, itu nilai-nilainya peran guru penggerak itu yang saya dapatkan, bahwa kita sebagai guru penggerak harus memiliki inovasi. Mandiri. Lalu ada berapa itu? Inovasi, mandiri, ya, kreatif, dan banyak itu ya Pak. Yeah. Kalau visinya, jadi disambung di situ ada visinya itu mewujudkan dari nilai-nilai tersebut. Nah, dari nilai dan peran guru penggerak itu diwujudkan dengan adanya visi. Visi itu kan tujuan atau cita-citanya yang seperti tadi dibicarakan. Ya. Seperti itu. Terus apa Bu yang sudah dicontoh implementasinya Bu? Dari 1.1, 1.2, 1.3 implementasi di sekolah.
sudah diimplementasi. Yang sudah saya implementasikan di sekolah nih. Ya. Dari ini pertama, saya dalam pembelajaran terlebih dahulu. Ya. Dalam pembelajaran terlebih dahulu kan di guru penggerak ini diajarkan dengan berpihak pada siswa ya, kita harus membuat siswa itu senang dalam pembelajaran. Jadi saya menggunakan pembelajaran TGT yaitu dengan TGT itu dengan permainan gitu, dengan Teams games. Jadi ada gamenya. Lalu di guru penggerak kan juga diajari adanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, itu saya implementasikan, saya praktekkan. Nah, ternyata begitu anak-anak mengikuti pembelajaran saya, matematika saya pembelajarannya selama 3 jam. Iya. Kalau untuk anak-anak yang tidak sembuh pasti akan bosan. Iya. Nah, dengan adanya ilmu guru penggerak ini benar-benar bagus. Jadi dengan adanya ini, dengan adanya permainan, TGT, dengan adanya keyakinan kelas, jadi pembelajaran kami berjalan dengan enak. Itu ya. Oke. Jadi tidak terasa 3 jam malah kurang. Anak-anak terus minta lagi bu. Saya yang 3 jam pak. Tidak kerasa sekali memang. Kalau kita benar-benar merefleksikan pembelajaran itu di kelas, gitu. Ya, kan harus paham dengan materi dan permainannya. Kalau untuk implementasi di luaran, kami mengajak siswa mengikuti lomba-lomba agar anak-anak memiliki kepercayaan diri sehingga mereka bisa mandiri dalam meraih lomba. Lalu saya juga mengajak anak-anak untuk mengikuti pelatihan-pelatihan karena saya di bidang kesiswaan. Jadi saya mengajak anak-anak itu pelatihan PBB, itu bekerjasama dengan Koramil sehingga kemarin dilatih PBB. Lalu juga kami mengadakan pelatihan, saya ajak anak-anak itu ke KUH bersama kepala sekolah untuk mempelajari tentang rugi untungnya pernikahan dini. Karena sekolah kita masuk ke SSK, Sekolah Standar Kependudukan. Lalu setelah itu kami juga bekerjasama dengan sekolah lain di P5, pembelajaran P5 itu untuk mempelajari hal-hal tentang pembelajaran dengan di dunia nyatanya seperti membuat batik. Insya Allah kami bawa ke Taman. Lalu diperkenalkan lagi juga dengan pembelajaran di kebun coklat, pembuatan coklat di Jember. Kami bawa ke sana juga. Itu implementasi dari kami, khususnya saya, sehingga anak-anak memiliki kemandirian, inovasi. Dan saya juga melepas anak-anak OSIS karena saya juga pembina OSIS, melatih kemandirian OSIS dengan memberikan tanggung jawab ke mereka untuk bisa menghandle pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya mereka kerjakan. Jadi tidak menurut saya seperti itu. Tanggapan atau respon murid Bu setelah diberlakukan itu? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah untuk anak-anak saya sangat bahagia sekali mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Kami juga ada kegiatan pariwisata di situ menampilkan kreasi siswa dari menari, nyanyi, lalu seni yang lain. Kami juga kemarin ada pameran karya, jadi karyanya siswa itu dipamerkan semuanya. Itu sangat bahagia sekali anak-anak bisa menunjukkan kreasinya, sebuah kebanggaan. Sehingga walaupun kebanggaan itu tidak seberapa, tapi bagi mereka itu adalah sesuatu hal yang sangat membanggakan yang bisa dibawa ke rumah membanggakan orang tua. Jadi kami sedikit kasih reward seperti piagam, sertifikat. Senang nggak anak-anak? Senang. Terus perasaan Ibu setelah menerapkan modul 1.1, 1.2 itu bagaimana perasaannya? Perasaan saya saya bahagia sekali karena pembelajaran bisa berjalan sesuai harapan, tidak membosankan di kelas karena kan tidak selalu menjelaskan ya Pak ya, tidak ceramah, ada permainannya, lucu juga, senang juga, lebih ringan dalam memberikan ilmu ke anak-anak dan tidak tertekan ya. Biasanya kan dulu kalau sudah ada masalah, ada lagi anak-anak lagi. Kita kan sudah ada segitiga restitusi itu. Nah, segitiga restitusi itu saat ada pertengkaran, ya
utuh ya, mesti kena gitu. Maksudnya akan ada perubahan. Itu sudah panjang, banyak sekali tadi. Cuma saya tanya apa yang sudah baik Bu, dan apa yang perlu diperbaiki. Yang sudah baik dalam artian Menjalankan 1.1 implementasinya itu 1.3, 1.2, 1.1 sampai 1.3 itu. Yang sudah baik apa, yang perlu diperbaiki apa? yang sudah baik adalah perkembangan siswa ya Pak. Perkembangannya. Perkembangan siswa saya rasakan lebih mandiri anak-anak. Lebih mandiri. Lebih empati, lebih percaya diri, itu perkembangan yang saya rasakan. Yang perlu diperbaiki Yang apa? perlu diperbaiki tetap rasa percaya diri anak-anak, juga Oh, iya. percaya diri saya juga mungkin ya untuk mengapresiasi ke luar masyarakat. Apa yang dilakukan Bu untuk itu Bu? Memperbaiki percaya diri? Percaya diri itu, Iya. ya itu Pak. Saya mengadakan kegiatan seperti Parisakatu itu. Parisakatu itu penampilan karya seni hari Parikasatu ya, penampilan. Parisakatu. Iya. Penampilan Ya. karya seni hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Oh, penampilan karya Oke. seni. Jadi apa yang anak-anak punyai, passion apa yang anak-anak punyai itu ditampilkan. Tidak peduli itu passionnya mahir atau tidak gitu. Misalnya ada anak-anak yang, Bu, saya cuma bisa silat, tapi dasarnya saja sudah tampilkan. Saya hanya ingin membuat anak-anak itu percaya diri saja. Oke, kita masuk, sudah selesai refleksinya. Kayaknya kita masuk ke rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Kemarin sudah dipetakan komunitas praktisi di sekolah di Lombok Karya 1. Peran Ibu sebagai apa Bu, kalau di komunitas praktisi? Komunitas praktisi seperti tadi lah, memimpin diskusi seperti itu. Komunitas praktisi Bu, contohnya kalau MGP gitu. Oh, saya pengurus MGP ya Bu ya. Pengurus MGP. Kalau di sekolah Bu sebagai apa? Sebagai wakil kesiswaan. Komunitasnya sebagai apa? Ada nggak? Sudah dibentuk nggak? Komunitasnya, ya itu dari kesiswaan itu kami membentuk komunitas untuk pengembangan siswa itu di apa namanya OSIS. Nah, itu komunitas OSIS kalau untuk di sekolah nih. Ya di sekolah komunitas Saya OSIS. komunitas OSIS. Saya kan pembina OSIS. Nah, di bawah pembina OSIS itu ada yang membantu saya, salah satu ibu guru yang membantu saya sebagai wakil saya di situ. Kita bekerja sama untuk membentuk OSIS agar OSISnya itu memiliki kepercayaan diri, memiliki inovasi dan kemandirian. Itu komunitasnya, dan bekerja sama dengan Bapak Ibu guru semua pastinya jika ada kegiatan. Itu sih. Tapi kalau komunitas pastinya ya saya OSIS. Kalau komunitas praktisinya ya semua mengikuti. Komunitas praktisinya yang kalau itu kan hubungannya dengan jabatan Bu ya. Jabatan di sekolah. Maksudnya saya itu komunitas praktisi itu contoh Bu ya. Misalnya hobi matematika. Itu misalnya komunitas praktisi apa ya, Pitagoras kayak gitu. Jadi merintis komunitas baru. Ada komunitas baru kami, yaitu pembentukan apa sih, OSN itu Pak, Olimpiade Sains Ya. Nasional. Itu ada komunitas kami. Apa Bu namanya? Komunitas apa itu? Olimpiade. Komunitas Komunitas Olimpiade. Olimpiade. Iya, jadi Olimpiade Sains apa? Sains. Ya. Iya, karena saya di matematika. Sains. Jadi komunitas Olimpiade Sains. Itu sudah dibentuk apa mau dibentuk? Sudah dibentuk. Sudah dibentuk. Sudah Ibu Ida sebagai apa? Saya Peserta atau saya pengurus? sebagai Pengurus. Apa Bu? Jadi apa? ya ketuanya. Lu jadi ketua ya? Iya. Jadi ketua. Oke.
Jadi ketua komunitas Olimpiade Sains ya. Apa tantangannya Bu dalam penerapan komunitas partisi di tempat itu, yang itu tadi itu komunitas sains? Tantangannya apa? Olimpiade, komunitas Olimpiade Sains. Membentuk siswa-siswa yang berani mengikuti lomba-lomba Olimpiade Sains nasional seperti itu kan. Ada bapak ibu guru yang memegang seperti Budia itu bagian IPA, dia sains IPA. Ya, itu dengan Bu Eni, saya Bu Ribut sama Bu Rini itu matematika, itu komunitas sains Olimpiade kami. Jadi kami membentuk itu, tantangannya itu membentuk anak-anak kan, kadang anak-anak saat dibentuk tidak gampang memahami ya Pak, memahami apa yang dimaksud, karena Olimpiade itu bukan pembelajaran seperti biasa. Ilmu-ilmunya yang diberikan itu ilmunya spesifik lebih tinggi dibanding pembelajaran lain saat lomba-lomba lain. Jadi kami membentuk komunitas sains itu. Terus bagaimana mengatasi tantangannya? Kami biasanya berdiskusi, diskusi bersama, duduk bersama. Setelah menemukan apa yang harus dikerjakan, caranya bagaimana, baru kami aplikasikan kepada siswa yang kami tunjuk untuk mengikuti Olimpiade. Biasanya seperti itu. Komunitas praktisi lain kan juga MGMP itu tidak termasuk kan Pak? Iya, MGMP termasuk. Iya. Saya di situ juga kan pengurus. Pengurus. Jadi apa Bu? Saya pengurus, bukan ketua, bukan wakil, hanya sebagai bagian seperti bagian administrasinya gitu Pak. Apa ya. Lupa namanya saya. Seksi ya. Iya, seksi. Kayak ada kan seksi ketua, sekretaris, bendahara, lalu seksi lomba ada, lalu seksi sarana ada gitu ya. Mas saya masuk di seksi lomba. Seksi lomba ya. Iya. Membuat soal kadang gitu, Membuat soal. Seksi apa Ibu? Seksi pengadaan lomba. Pengadaan lomba ya. Kan mau ada lomba lagi bulan Februari. Terus ini Bu, apa rencananya untuk pengembangannya Bu? Kan Bu sebagai seksi pengembangan komunitasnya itu. Ada rencana nggak? Ada. Bulan Februari, tapi tahun depan kami akan mengadakan lomba. Februari. Kondisi Februari tahun depan kami akan mengadakan lomba bukan Olimpiade, lomba matematika menyenangkan. Di situ kemarin kami sudah rapat, yaitu duduk bersama, dengan Bapak Ketuanya, Bapak Widarso. Karena memang tidak duduk bersama dalam artian duduk bersama seperti ini ya, kita pakai daring, rapatnya menggunakan daring, ditentukan kapan harinya seperti itu. Terus jumlahnya, soal berapa, membuat soalnya yang bagaimana, seperti itu yang kami lakukan. Tapi masih mau direalisasikan Februari tahun depan. Tahun depan ya. Oke, tapi sudah direncanakan mulai sekarang biar tidak berbokok-bokok gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua ya. Ibu semua. Pada pagi hari ini terima kasih sudah hadir di tempat ini untuk membantu Bu Siti Farida berdiskusi tentang visi SMPN 1 Bujer sama Prakasa Perubahan. Jadi kita diskusi membedah tentang visi dari SMPN 1 Bujer. Nanti coba dipimpin oleh Bu Ida. Mungkin itu aja pembukaan dari saya. Ya, silakan Bu Ida dilanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak PP kami, Bapak Rodi Haryono,
kasih telah mau hadir di undangan saya di acara diskusi visi dan perubahan prakarsa perubahan sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ini adalah tugas kami di pendampingan individu pendidikan calon guru penggerak Kabupaten Bondowoso. Di sini kami akan menampilkan tentang beberapa hal mengenai visi kita. Kita akan membahas tentang visi kita. Apakah visi kita itu akan sesuai harapan kita atau tidak? Mohon nanti ada masukan dari Bapak Ibu guru bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu visi, saya ingin menampilkan sebuah video yang tadi Bu. Nah, video pendek kartun ini kami dapatkan dari pembelajaran di 1.3 kalau tidak salah. Menurut Bapak Ibu yang ada di sini, video pendek ini mengartikan apa dan mengartikan bagaimana menurut Bapak Ibu guru? Untuk meraih sesuatu, untuk meraih cita-cita atau keinginan apapun, kita itu jangan pernah putus asa karena banyak cara. Betul sekali. Mungkin ada yang lain, video mungkin? Ya itu tadi, ngeri, terharu gitu, tapi tetap semangat. Kan kasihan sudah nyampe di sana kok takdirnya takdir apa itu ya?
akhirnya jatuh gitu. Nggak tahu apa itu endingnya, apa dia masih tetap semangat. Oke, betul Si Bapak. Antek sudah berusaha. Iya, betul. Terima kasih sekali. Memang itu yang kami pelajari, bahwa untuk menggapai apa yang kita inginkan, apa cita-cita kita yang telah dituju. Awalnya kan dituju dulu, saya kepingin ke sana, saya kepingin mendaki itu. Awalnya kalau menurut saya Bernard itu kan tidak percaya diri, tidak memiliki kepercayaan diri. Bisa nggak ya? Oh, saya harus menyiapkan segala sesuatu. Saya siapkan itu yang namanya apa peten itu apa itu ya Bu. Nah, itu akhirnya dia berusaha pakai alat-alat. Ternyata alat-alatnya tidak membantu pada jatuh semua. Tanpa dia sadari bahwa sebenarnya ada kemampuan pada dirinya, ya kan? Ada kemampuan dalam dirinya. Oh, ternyata tanpa itu saya bisa. Akhirnya dia baru menyadari ketika tangannya menancap, ternyata saya bisa meraih ke atas tanpa apapun, asalkan ada kemauan, asalkan ada keinginan yang kuat, tekad yang kuat untuk menggapai ke atas. Akhirnya sampailah ke atas. Hanya takdir berkata lain, jatuh ke bawah. Tapi yang paling kita pelajari bahwa cita-cita yang ingin kita gapai tidak semudah membalikkan tangan, harus bekerja keras. Di situ ya. Lanjut Bu Bunda. Nah, di situ ada pemahamannya visi. Apa itu visi? Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkan. Kita sadari bahwa untuk menggapai apa yang kita inginkan, pasti kita akan berusaha keras. Kita akan tertatih-tatih dari bawah. Pasti ada jatuhnya, tapi berdiri lagi, jatuh lagi, berdiri lagi. Akhirnya bisa mencapai keinginan dan cita-cita kita. Baik, selanjutnya dari visi itu kita masuk ke ranah merdeka belajar di dunia pendidikan. Apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar adalah kebebasan unit pendidikan seperti sekolah, guru, dan murid untuk berinovasi, belajar mandiri, serta kreatif. Sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantoro bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri, pendidik hanya dapat merawat, menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, dari sini kami selanjutnya Ibu selanjutnya, nah untuk dari Merdeka Belajar itu kita akan menggapai profil Pancasila kepada siswa kita. Apa saja profil Pancasila? Di sana ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu harapan kita terhadap siswa kita. Bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Selanjutnya, nah pada diskusi ini ada kalimat rupan yang harus kita jawab. Mungkin dari Bapak Ibu guru bisa menjawab cita-cita untuk murid kita itu apa. Nah di situ ada, kita memimpikan murid yang bagaimana? Bagaimana menurut Bapak Ibu guru? Mungkin Bu Rini bisa, kita memimpikan murid yang bagaimana? Enggak langsung aja, nggak apa-apa Ibu. Sukses dunia akhirat. Kalau begini, akhlak yang baik. Memiliki akhlak yang baik. Ya, kita memimpikan murid yang sukses dunia akhirat, akhlak yang baik. Mungkin Bu Dian sama Bu Lulu, mungkin Ibu Lais. Punya sopan santun, ya imannya yang kalau mimpi kita untuk anak-anak di sini sebenarnya sudah disampaikan Kita mimpinya itu anak-anak kita itu memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi juga kita mimpi anak-anak kita ini memiliki akhlak yang baik, berakhlakul karimah. Kita juga mimpi murid-murid kita itu berprestasi, mampu berkompetisi dengan murid-murid tidak hanya di Kecamatan Pujer,
tetapi juga mampu berkompetisi di kabupaten, di provinsi, di nasional, atau bahkan mungkin bisa berkompetisi di tingkat internasional. Amin, gitu ya. Kemudian setelah itu kita juga mimpi sesuai dengan apa yang kita bangun di sekolah kita ini, yaitu kita sedang membudayakan lingkungan. Jadi kita berharap nanti apa yang kita usahakan sebagai sekolah adiwiyata, anak-anak memiliki budaya lingkungan. Kita juga punya branding sebagai sekolah siaga kependudukan. Kita juga bermimpi anak-anak punya kesadaran terhadap masalah-masalah kependudukan. Kemudian mampu berliterasi. Banyak dah mimpinya, karena saya kepala sekolah, keinginan saya lebih banyak. Oke, terima kasih. Betul. Saya juga sama dengan Bapak Ibu Guru, saya juga punya mimpi terhadap siswa, bahwa saya menginginkan kurang lebih sama mimpinya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, tahu adab, tahu akhlak. Itu yang selalu saya tekankan kepada anak-anak. Kita juga bermimpi anak-anak itu memiliki sopan santun yang tinggi, tahu menghargai mana yang lebih tua dan mana yang lebih muda, tahu menghargai Bapak Ibu gurunya bagaimana, orang tuanya bagaimana. Itu mimpi-mimpi kita. Saya setuju dengan mimpi-mimpi Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu adalah apa? Bagaimana murid kita? Mungkin? Saya percaya bahwa murid itu memiliki potensinya sendiri, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya di Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai guru itu sebagai fasilitas saja, karena siswa itu sudah memiliki potensinya sendiri. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Mungkin? Murid kita. Kita percaya bahwa murid itu adalah untuk negara ya, itu investasi. Kalau kita menanamkan hal-hal yang baik pada siswa, pasti negara kita, dampaknya juga pada negara kita, karena investasi buat negara kita. Makanya sebagai guru kita memang dituntut bagaimana melatih siswa. Saya percaya bahwa murid itu seperti anak kita sendiri. Jadi harapannya kita kepada anak kita itu sama juga harapan kita kepada murid-murid kita yang terbaik. Saya dapat bagian juga. Kita percaya bahwa murid kita, ya, mereka punya potensi. Hanya tinggal bagaimana mengoles potensi mereka bisa berkembang atau hanya stagnan atau malah justru potensinya hilang. Gitu. Siapa yang belum? Bu Dini? Mungkin soal nomor 3, mungkin di sekolah kita mengutamakan apa? Mungkin yang ini yang belum bisa. Karena dipegang saya sekarang Adalah seseorang yang memiliki potensinya masing-masing. Saya setuju. Juga apa yang diucapkan Ibu Kepala Sekolah juga, termasuk Bu dan Bu Lia, juga saya sangat menyetujui itu. Di sekolah kita juga mengutamakan apa itu pun salah. Kita mengutamakan adab, karena tanpa adab anak-anak tidak akan terbentuk karakternya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang ada dalam pikiran mereka. Kalau menurut saya, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa di sekolah itu untuk mencari ilmu. Karena ilmu itu sebuah kebutuhan. Kalau menurut saya seperti itu. Karena kalau ilmu itu dipaksa, kan anak-anak akhirnya tidak ada niat, tidak ada dari dalam hatinya untuk belajar. Karena belajar itu menurut saya adalah sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu harus dipenuhi dengan sadar. Itu kalau dipaksa, anak-anak pasti kebutuhannya itu akan tidak memikirkan kebutuhan. Kalau terpaksa, akhirnya anak-anak yang banyaknya bolos atau apa, karena tidak
tidak menyadari bahwa belajar itu sebenarnya sebuah kebutuhan. Kalau di situ murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu kebutuhan, hanya kesadarannya saja yang kurang. Kalau menurut saya begitu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang memiliki pendapat yang berbeda? Sama. Lalu yang nomor 5, kita warga sekolah ini yakin kalau sekolah itu sangat penting menurut saya. Warga sekolah, masyarakat sekolah itu yakin bahwa pendidikan itu akan menuju anaknya untuk maju ke lebih depan, ke menggapai cita-citanya, seperti itu. Selanjutnya mungkin ada pendapat lain dari nomor 5 dan nomor 6. Mungkin kita warga sekolah ini yakin bahwa bagaimana? Mungkin ada untuk apa di sekolah itu? Bertumbuh. Kita warga sekolah ini yakin untuk bisa berkembang, bisa memperbaiki sekolah kita, dan bisa menjadi yang terbaik di antara semuanya. Kita yakin semuanya bisa untuk yang lebih baik. Bu sekalian, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah anak-anak mempunyai ciri-ciri atau kepribadian atau ciri khas yang berbeda, bermacam, beraneka ragam, watak juga. mungkin ada pendapat lain. Iya, baru datang. Luar biasa ini. Padahal frekuensinya masih belum nyambung sebenarnya, tapi jawabannya sudah nyambung kok, Bu. Oke, nomor 5, kita warga sekolah ini yakin bahwa kita bisa ya. Kita bisa, bahwa semua potensi anak-anak itu mampu kita kembangkan. Asalkan ada kemauan ya, ada kemauan dari warga sekolah ini untuk mengembangkan potensi. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan itu adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi, mengembangkan akhlak, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Sehingga disinilah tempat mereka untuk mengembangkan potensinya, mengembangkan akhlaknya, mengembangkan keterampilan, sehingga mereka bisa menjadi manusia Indonesia yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya setuju sekali dengan pendapat dari Ibu Ribut ataupun Ibu Ria Satsia selaku kepala sekolah. Jadi kalimat rumpang kita sudah terisi semua. Selanjutnya Ibu Huda itu, nah di sini hasil diskusinya nanti saya tulis di kalimat rumpangnya. Lalu kita beralih kepada visi kita, visi SMPN 1 Pujer, yaitu takwa, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Menurut Bapak Ibu di sini, visi SMP kita ini sudah sesuai atau kurang atau perlu tambahan? Visi SMPN 1 Pujer, pertama ada takwa, kedua berprestasi, dan ketiga berbudaya lingkungan. Menurut Bapak Ibu guru, apakah visi kita ini pas di sekolah kita atau ada tambahan atau akan dikurangi? Bagaimana? Budia? Terima kasih. Untuk visi SMP Negeri 1 Pujer memang beberapa tahun ini seperti itu. Jadi takwa, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Untuk takwa itu sebenarnya merupakan sebuah kata sifat. Jadi belum suatu tindakan nyata. Jadi mungkin untuk pembuatan buku 1 sebentar tahun pelajaran baru itu bisa berubah karena di sana sudah ada kata-kata juga ber. Ya, belakangnya ada kata-kata ber. Itu berarti suatu tindakan. Nah,
suatu perubahan juga ya. Jadi nanti mungkin visinya bisa diubah, yang takwa itu jadi bertakwa, berprestasi, berbudaya. Karena yang lain-lainnya itu ada, iya. Mungkin ada pendapat lain dari Bapak Ibu. Adanya himbuan di situ. Karena takwa tadi merujuk kepada kata sifat. Ya, sifat takwa adalah sifat percaya kepada Allah dan menjauhi segala larangannya, ya. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau artinya dimiliki sifat yang di depannya. Jadi bertakwa berarti dimiliki sifat takwa. Berprestasi berarti dia memiliki prestasi. Berbudaya lingkungan berarti dia memiliki budaya lingkungan. Kemudian sebelum kita tadi sampai ke visi, tadi kan kita sudah menyampaikan bahwa kita berharap anak-anak itu punya akhlak, anak-anak itu punya sopan santun, anak-anak itu punya karakter. Nah, itu belum tercover di situ. Karena kalau takwa ini hubungannya ke atas, ya, vertikal. Nah, sedangkan karakter itu bisa hubungannya dengan horizontal dan vertikal, sehingga mungkin perlu ditambahkan di situ takwa, bertakwa, berakhlakul karimah, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Jadi tercover mimpi kita yang tadi kita sebutkan, bahwa kita ingin anak-anak kita punya akhlak, ya, anak-anak kita punya karakter. Nah, itu mungkin di situ ditambahkan bertakwa, berakhlakul karimah, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Itu mungkin ada tambahan yang berkreasi. Mungkin ada tambahan berkreasi. Iya, jadi anak-anak ditunjukkan bahwa anak-anak ini banyak kreasinya, potensinya anak-anak untuk berkembang di dalam kreasi-kreasi dari anak-anak, misalkan untuk tari, bisa menciptakan tari-tari yang daerah dikreasikan sendiri-sendiri itu. Jadi mungkin ada tambahan kreasi, berkreasi. Mungkin itu. Kalau yang bertakwa yang Furida, mohon maaf saya juga nggak tahu itu apa artinya. Jadi nggak semua orang mungkin bisa mengerti, ya. Yang Muslim tahu, kalau saya nggak tahu. Yang berkul, mohon maaf ya Pak, ya. Mungkin itu. Jadi yang umum saja mungkin karena menurut saya. Baik, sedikit saya kasih pemahaman. Bertakwa itu adalah tindakan kita di keseharian kita sesuai dengan ajaran yang kita anut masing-masing. Begitu nih. Kalau bertakwa di umum sebenarnya. Bertakwa itu akhlakul karimah, kalau menurut saya juga sebenarnya masuk pada bertakwa. Karena memang akhlak itu masuk di bertakwa. Bertakwa itu kalau dalam artian Islam menjalankan syariat Islam dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau menurut saya di agama yang lain juga sama, Bu. Bertakwa juga umum. Soalnya kan sikap yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah harus sesuai dengan agama yang kita anut. Pasti setiap agama itu akan mengajarkan sebuah kebaikan, kan? Sebuah kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan, itu kalau menurut saya. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan, mengajarkan bagaimana caranya bersikap. Saya yakin seperti itu. Mungkin ada tambahan lain untuk Ibu, untuk kata yang bertakwa. Lalu berprestasi. Ya, berprestasi itu anak-anak didorong, siswa didorong, semua aspek kehidupan di sekolah juga didorong untuk memperoleh prestasi. Monggo Bapak Dwi masuk ya untuk berprestasi. Dan kalau untuk berprestasi di sekolah kita itu sebenarnya juga sudah berprestasi, ya. Banyak sekali prestasi yang kita dapat, baik dari siswa ataupun dari sekolah. Kalau dari sekolah prestasinya sudah itu lomba SSK, ya, juara satunya itu nasional, ya. Itu kalau dari siswa banyak sekali saya temukan siswa itu berprestasi, baik dari silat. Kemarin Fafa itu juara 2 nasional, mendapat
perak, lalu si siapa yang Dinda itu mendapatkan emas juara 1, lalu Jibril itu juga mendapatkan juara 2 adan, lalu masih banyak, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sebenarnya kalau sudah berprestasi kita juga sudah menuju ke sana. Kalau menurut saya gitu. Bertakwa pun kita juga sudah menuju ke sana. Saya tidak jarang sekali melihat Bapak Ibu guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk menuju ke kebaikan, kan Bu. Tidak jarang siswa ditegur, tidak jarang siswa itu dinasihati. Bagaimanapun caranya menegur, bagaimanapun caranya menasihati. Karena saya yakin Bapak Ibu guru ingin siswa-siswa memiliki akhlak-akhlak yang baik, yang termasuk di dalamnya berakhlakul karimah. Lalu yang di sini ada berbudaya lingkungan. Berbudaya lingkungan ini kan kalau menurut saya kebersihan, menjaga kebersihan ya kebiasaan kebersihan, makan buang sampah di tempatnya, ya. Seperti itu. Mungkin ada yang menambahi untuk yang berbudaya lingkungan. Mungkin saya tambah tadi yang berkreasi. Mungkin ada itu. Mungkin ada. Jadi siswa punya kreasi nih. Jadi kan tadi ada yang berakhlakul karimah. Nah itu memang udah bagian dari bertakwa. Jadi menurut saya itu nggak perlu ditambahin yang berakhlakul karimah karena sudah include dalam bertakwa itu. Kemudian yang berkreasi tadi saya juga setuju karena dari semua visi ini sudah mencakup dari profil Pancasila. Karena yang berkreasi itu juga nyambung dengan yang itu berbudaya Indonesia itu bagian dari sana. Jadi visinya ini bisa mewujudkan dari profil Pancasila yang di kurikulum Merdeka itu. Seperti itu. Mungkin Bapak Dwi mau menambahi sedikit dari visi kita di SMP Sarmajaya. Tadi kan takwa itu diganti dengan kata ada jadi bertakwa, lalu berprestasi, termasuk di dalamnya berkreasi itu masuk di berprestasi atau bukan gitu? Beda gitu, jadi ditambahi bertakwa, berprestasi, berkreasi, dan berbudaya lingkungan. Menurut Bapak Dwi bagaimana? Maafin dari telat, jadi nggak nyambung dari awal. Pak. Langsung visinya seperti ini, jadi ceritanya masih belum lengkap. Sebenarnya kalau visi ini menurut saya sudah pas, takwa, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Cuma berbudaya lingkungan ini yang dimaksud lingkungan dalam arti sempit atau dalam arti luas ini yang masih. Misalkan di SMP Pujer ya, ini lingkungan Pujer atau lingkungan Bondowoso atau Jawa Timur, ini yang perlu ditekankan spesifikasi. Itu saja menurut saya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu guru yang lain? Kalau menurut saya budaya lingkungan itu untuk, karena ini visi SMPN 1 Pujer, sudah jelas di situ ada visi SMPN 1 Pujer. Kalau menurut saya sudah berbudaya lingkungan di sekolah kita, kalau untuk menurut saya ya Pak. Nah, berbudaya lingkungan di sekolah kita itu digalakkan, misalkan membuang sampah di tempat sampahnya atau makan itu tidak sembarangan, itu ya kalau menurut saya. Yang nanti aspek dari berbudaya lingkungan yang ada di sekolah itu akan tertular. Kan kebiasaan kecil kalau kita lakukan setiap hari, mau kita ada di tempat yang minimal atau di tempat yang maksimal, pasti akan dipakai, akan keluar dengan sendirinya. Kalau menurut saya seperti itu Bapak. Jadi berbudaya lingkungan, lingkup kecil dulu, sekolah kita dulu dirapiin semuanya. Nah, dari kebiasaan itu saya yakin di luar mereka akan melakukan kebiasaan yang sama. Karena kalau sudah terbiasa, lalu kebiasaannya itu dilupakan, pasti merasa ada satu yang janggal gitu. Misalkan kita terbiasa untuk sholat 5 waktu, satu lupa, pasti ada sedikit di hati, aduh tadi nggak sholat ini ya, gitu. Pasti seperti itu.
karena sudah dijadikan sebuah kebiasaan yang akan merujuk ke kebutuhan seperti itu. Bagaimana Bapak? Bagaimana? Kalau tadi sudah Bapak Ibu yang lain, tadi takwa ini diganti dengan kata bertakwa. Ya. Jadi tadi kan dari Bu Diah itu merupakan kata sifat, dan menurut Bu Rida juga dengan adanya kata bertakwa itu jadi dimiliki sifat takwanya gitu. Yang di dalamnya juga ada akhlakul karimah. Jadi berakhlakul karimah itu masuk di kata-kata bertakwa. Setelah itu berprestasi. Siapapun siswanya, siapapun gurunya, apapun sekolahannya pasti menginginkan prestasi, ya kan? Jadi kita mendidik anak-anak, mendidik siswa sebisa mungkin berprestasi, seperti itu. Dan selanjutnya berbudaya lingkungan, seperti yang ada kreasi, berkreasi. Jadi anak-anak mengeluarkan kreasinya, karena setiap anak itu mempunyai passion sendiri-sendiri, mempunyai potensi sendiri-sendiri. Ada anak yang tidak pandai di akademik, tapi dia pandai di bidang seni, misalkan. Ada anak yang pandai di bidang, tidak pandai di bidang akademik ataupun seni, ternyata dia pandai di bidang olahraga. Jadi setiap anak memiliki potensinya masing-masing, memiliki passionnya masing-masing. Itu masuk di dalam kata berkreasi. Dan berlanjut pada berbudaya lingkungan seperti tadi yang saya ucapkan tadi. Bagaimana Bapak Ibu, masih setuju kan kalau visi kita berubah menjadi bertakwa, berprestasi, berkreasi, dan berbudaya lingkungan? Itu nanti bisa kita bahas tahun ajaran baru pada saat penyusunan keputusan. Ya baik, menurut Ibu. Kalau diubah untuk yang sekarang, belum kita ya? nanti harus ada mendatangkan mendatangkan Baik Bapak, ini saya kenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu yang barusan ini adalah ibu kurikulum kami. Jadi makanya beliau lebih memahami tentang buku satu. Kalau saya jujur saya tidak memahami Bapak. Kalau yang di sebelah sana itu Mbak Dwi Hadi, itu adalah wakil kepala sekolah di bidang sarana prasarana, dan di sini adalah Ibu bendahara gaji saya ya, yang juga mampu matematika sama dengan saya. Yang di sebelah sana yang putih itu adalah Ibu Nurul. Beliau PPL PPG dari Unisma yang dari UM. Iya, Universitas Malang. Yang di sebelahnya lagi itu kepala perpustakaan kami sekaligus guru bahasa Inggris kami. Ya betul Bapak, suka membaca. Beliau sampai bukunya penuh ini Bapak, sudah dibaca semua. Ya, karena terbiasa membaca. Selanjutnya yang di sebelah Bapak adalah Ibu Rini Pujiastuti. Ini adalah rekan saya di dalam pembelajaran matematika. Lalu yang memvideo itu adalah Pak Suhadi, tata usaha kami. Dan yang di sebelah sana itu adalah Ibu Burdatul, guru TIK. Ya, guru TIK kami di situ. Itu jadi menurut Ibu Diah tadi, Ibu kurikulum kami, bahwa visi ini akan kami rubah saat ajaran baru ya, tahun ajaran baru nih, dengan disampaikan pada rapat mungkin gitu. Karena masih harus mengundang komite, pokoknya itu dah perlengkapan. Nah, duduk bersama karena ada hubungannya dengan buku satu. Itu yang Pak ya. Panjang, nanti akhirnya menentukan misinya juga, menentukan tujuannya sekolah juga. Lain panjang dan lebar juga. Alurnya panjang. Jadi perubahan visi ini nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Kita duduk bersama karena akan merubah segala sesuatunya dari misi, visi, misi, tujuan, ya, tujuan sekolah itu karena ada di buku satu di buku kurikulum itu Bapak. Selanjutnya Ibu Burdatul. Nah, dari itu ada pertanyaan, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Untuk yang visi yang pertama tadi, apakah sudah selaras ini Bapak Ibu?
Mungkin ada yang bisa menanggapi? Kalau ada pertanyaan apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, memang sebelum kita membuat visi itu memang kan tidak tahu kedepannya bagaimana visi itu. Yang pertama tadi kan takwa. Nah, dengan adanya visi takwa itu kita juga sudah membiasakan anak-anak untuk mengenal itu takwa yang bagaimana. Seperti ada pembiasaan kalau kita itu juga ada sholat yang dilakukan pada saat jam istirahat, sholat duhur, terus setiap Jumat juga ada sholat duha, terus bertakwa, iya. Itu salah satu atau berapa contoh bahwa kita sudah melakukan selaras apa yang sudah kita buat visi di situ. Terus ada yang berprestasi, sudah dicontohkan atau sudah disampaikan oleh Bu Ida tadi bahwa kita banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah kita terima dan kita banggakan bagi anak-anak kita yang mengikuti lomba-lomba yang diadakan baik itu di MGMP tingkat kabupaten ataupun yang tingkat provinsi juga ya. Itu jadi sepertinya visi itu sudah tercapai dan pengennya kita juga mencapai yang lebih membanggakan lagi, lebih banyak lagi prestasi-prestasi yang akan diraih oleh anak-anak. Terus berbudaya lingkungan. Selanjutnya yang visi selanjutnya rangkaian dari situ berbudaya lingkungan, bahwasanya kita juga berbudaya anak-anak untuk sopan santun atau juga kita hormat kepada guru orang tua yang lebih tua daripada kita, sopan, bahwasanya kita juga ada pembiasaan bahwasanya ada salam di depan gerbang itu sudah kita lakukan tiap hari. Bapak Ibu guru menyambut siswa dan anak-anak juga menyambut dengan sukacita atau bagaimana itu. Terus kalau pembiasaan tentang kebersihan memang juga berjalannya waktu kita juga masih juga menuju bahwasanya sekolah kita nanti yang menuju sekolah yang adiwiyata itu memang yang kita harapkan untuk yang lebih baik lagi. Kami memang berusaha untuk mewujudkan apa visi kita selanjutnya lebih baik. Itu mungkin dari saya. Oke, saya setuju bahwa visi kita sudah, menurut kami sudah selaras karena sudah banyak pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan. Selanjutnya nomor 2, Ibu. Nah, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Tadi sudah, tadi ada yang mau ditambahi, kita disesuaikan, ditambahkan dari takwa menjadi bertakwa, berprestasi, berkreasi, dan berbudaya lingkungan. Lanjut. Nah, sikap dan perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi. Bagaimana nanti kepala sekolah yang harus mencerminkan, lalu murid, lalu guru. Nanti sikap yang bagaimana yang harus mencerminkan visi kita sebagai guru, sikapnya bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menanggapi? Ya, seperti pembiasaan yang sudah Bapak Ibu lakukan, ya setelah dulu kan kan beribadah bersama-sama, ya kan, mendampingi anak-anak apa itu sholat duha, ya, terus memberikan figur bagi anak-anak yang kemudian nanti ada yang membawa sekalian pembiasaan kegiatan itu loh. Oh iya, kan sudah dilakukan. Literasinya juga yang setiap hari membaca surat-surat, betul ya, surat yasin juga ya. Betul sekali, ya. Sikap dan perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi. Pertama, kepala sekolah bagaimana?
Kalau menurut saya kepala sekolah itu membimbing kami untuk mencerminkan visi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan yang disetujui, ya. Pertama disepakati oleh Bapak Ibu guru, lalu kita maju ke kepala sekolah dan setujui di situ. Baru setelah itu guru mengajak siswa untuk melakukan perilaku yang mencerminkan visi, seperti pertama salam, senyum, sapa, itu 5S ada ya di kita, lengkap sekali itu. Yang kedua, kita juga mengajak siswa untuk sholat berjamaah, baik itu sholat duhur ataupun sholat duha. Lalu ada juga perilaku yang mencerminkan visi, yaitu mengajak siswa untuk berbuat kebaikan dengan nasihat-nasihat yang disampaikan pada hari Jumat pagi, najugi, nasihat Jumat pagi, dengan setelah sholat duha berjamaah, baru siswa mengadakan najugi, nasihat Jumat pagi dari siswa untuk siswa. Gitu. Itu baik guru, murid. Orang tua itu yang mendukung kami. Kami didukung oleh orang tua dalam melaksanakan sikap dan perilakunya. Misalkan orang tua kemarin berkumpul dengan kami untuk memberikan sumbangan karpet untuk sholat duha berjamaah, karena memang sholat duha kami itu berada di lapangan basket yang membutuhkan alas. Tidak mungkin kita sholat tanpa alas nih Bapak, karena kan butuh kesucian di situ. Lalu ada lagi bantuan dari orang tua dengan berbudaya lingkungan. Orang tua banyak sekali memberikan sumbangan pohon-pohon. Ada dari beberapa orang tua memberikan pohon secara gratis kepada kami untuk ditanam untuk keindahan sekolah kami. Itu untuk orang tua dan masih banyak lagi. Itu sikap dan perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi. Selanjutnya prakarsa perubahan. Nah, di sini ada prakarsa perubahannya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa inisiatifnya? Mungkin Bapak Ibu bisa menanggapi. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Pak Dwi, mungkin inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah sesuai visi sekolah tadi, bertakwa, kemudian berprestasi dan berbudaya, kreasi ya namanya, dan berbudaya lingkungan. Ini antara lain bisa inovasi perubahan-perubahan ini diwujudkan dengan adanya lomba-lomba untuk memperbanyak prestasi lagi, terutama lomba internal, misalkan antar kelas dan sebagainya itu. Kemudian untuk yang bertakwa juga lebih sering mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalkan pada hari-hari besar keagamaan ini juga selain ada misalkan semacam ceramah, juga ada lomba-lomba yang ada kaitannya dengan keagamaan. Itu mungkin antara lain. Ada yang nambah? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif apa saja yang ingin ditambahi? Mungkin Bu Dia? Untuk dapat mencapai visi-visi gitu. Ya, segala sesuatunya memang untuk selain kalau selama ini kan kita sudah kerjasama, ya kerjasama bersama-sama melakukannya dengan ya sukacita, dengan rela, ya dengan baguslah, aktif semuanya, gotong royong. Nah, mungkin bisa untuk sarana prasarana lebih lagi ditambahkan. Nah, itu tentunya semuanya butuh biaya ya. Jadi mungkin yang sebenarnya itu untuk jadi sekolah
sekolah adiwiyata ya yang bersih. Jadi apalagi sekolah kita ini luas, baru dibersihkan 1 minggu aja rumputnya tumbuh dengan subur. Penambahan juga yang jadi carakan. Iya, penambahan mungkin tenaga. Terus mungkin lebih jadi mungkin juga tenaga-tenaganya itu mungkin lebih apa ya istilahnya di apa ya? Iya, jadi tidak hanya kerja selesai jam 8, jam 9, kemudian tidak ada. Nah, tentu aja itu semuanya ada hubungannya dengan apa namanya istilahnya? Iya, maksudnya apa? Istilahnya awake dhewe ngergani loh. Ngergani ya kerjane teman-teman yang kerjanya memang berat dengan luas sekolah yang sedemikian. Inisiatif perubahan ya itu ujung-ujungnya pokoknya akhirnya ya nah itu semua juga berhubungan dengan PPDB. Nah, gimana supaya kita ini lebih menarik ketika kita menjual, dalam tanda kutip, menjual yang baik, menjual hal-hal yang positif untuk sekolah kita ini diminati oleh masyarakat. Ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain? Mungkin tambahan juga memperbanyak kerjasama sekolah dengan pihak luar. Jadi selain dengan komite juga dengan instansi-instansi lain. Misalkan yang selama ini kan sudah ada dengan Puskesmas, KUA, kemudian mungkin ada instansi lain. Yang pertama kan Baik, itu Prakasa Perubahan. Ya, apa inisiatifnya? Ternyata kalau kita bicarakan sebenarnya panjang gitu ya. Masalahnya kan di sini, sebenarnya titik beratnya adalah di satu kata, pendanaan. Katanya Pak Rudi tadi Pendanaannya itu harus ini ya. Karena memang sekolah kami ini adalah sekolah yang menurut saya terluas. Karena saya itu berada di beberapa sekolah dan ini adalah sekolah yang terluas. Saya di SMP Sumberwingin sudah, Ibu. Saya di SMP 7 juga sudah. Saya di SMP Jambesari juga sudah. Masuk ke SMP Pucir, memang SMP Pucir ini yang terluas. Kadang begitu mata memandang sudah sangat-sangat luas, Bapak. Itu sampai ke belakang itu masih ada hutan. Luasnya berapa? Duh, ya itu. 1.300-an katanya Ibu. Saya juga nggak tahu, Bapak. Yang jelas begitu saya masuk ke sini, 13.000 lebih, Bapak. Sepertinya saya masuk ke sini itu pandangannya sudah luas sekali gitu loh. Iya, ada 13-13-nya. Jadi tidak tahu tapi 13 berapa ya, Pak. Itu jadi ada juga peningkatan, inisiatif peningkatan kinerja yang maksud tadi. Dari datangnya itu lebih pagi, pulangnya juga sesuai yang telah dianjurkan. Seperti itu enggak Bu? Ya, seperti itu inisiatifnya. Juga ada penghargaan kalau saya terima pendapat barusan, ada penghargaan penghargaan kepada pegawainya gitu. Bagaimana menghargainya seperti itu. Ada penghargaan yang harus diberikan agar ada semangat di situ. Karena setelah itu kami harus menjual sekolah ini untuk menarik ke luar, ke masyarakat, agar banyak anak-anak yang SD, sekolah dasar, melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, yaitu di SMP kami, SMP 1N Pucir. Lalu yang kedua di sini, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Tadi sudah dijawab oleh Bapak Dwi Hadi. Kolaborasi yang kami lakukan banyak Bapak yang kami lakukan. Kolaborasi pertama adalah dengan orang tua. Bapak Ibu guru di sini memiliki paguyuban sendiri-sendiri dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi begitu ada apapun di sekolah kami selalu disampaikan di paguyuban tersebut. Jadi ada kolaborasi antara guru dengan orang tua. Orang tua jadi tahu apa saja anak-anak yang dilakukan di sekolah, apa saja lomba-lomba yang diadakan di sekolah, apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Seperti itu.
kolaborasinya antara guru, orang tua, kepala sekolah ini kita ini sangat-sangat intens. Termasuk kemarin kita juga berkolaborasi dengan bidang 14.000 memang. Kita juga berkolaborasi dengan bidang puskesmas, untuk pencapaian siswa yang lebih beradab, lebih memiliki kemauan untuk mencari ilmu yang lebih tinggi, mengurangi pernikahan dini. Itu untuk puskesmas, KUA, itu kami melakukan seperti itu. Kami juga melakukan kerjasama dengan bagian kesehatan juga. Itu di bidang kemarin ada self-harm, ya, ada stunting, itu kami juga melakukan kolaborasi dengan pihak luar. Selain itu kemarin kami juga melakukan kolaborasi dengan tentara Koramil, Koramil untuk pelatihan PBDB. Seperti itu untuk melatih anak-anak agar lebih paham pentingnya PBDB di sekolah. Banyak sekali kolaborasinya, termasuk kolaborasi dengan sekolah-sekolah lain, sekolah SMP lain. Dengan adanya kita memenangkan juara 1 di SSK, banyak sekali SMP lain yang datang ke kami untuk belajar bagaimana membuat SSK yang bagus seperti itu. Itu kolaborasi kami yang dilakukan. Selanjutnya Ibu, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi tercapai? Banyak. Kalau ini saya jawab dulu. Pertama, kegiatan salat duhur berjamaah dilakukan oleh kami yang didukung oleh orang tua dengan direstui oleh kepala sekolah. Lalu salat duha berjamaah. Lalu kegiatan ekstrakurikuler dari ekstra pramuka, silat, karate, hadra, drum band, ada kan drum band? Itu kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sini. Jadi semuanya juga berjalan, tapi pada akhirnya juga tergantung pada pendanaan. Mungkin ada yang ditambahi Bapak Ibu guru? Kemarin itu kan kita sudah melaksanakan juga seperti Hari Ibu, kita membasuh kaki ibu. Jadi ada momen-momen Hari Besar Agama juga melibatkan orang tua, melibatkan wali siswa. Terus apa lagi kayak zakat-zakat gitu ya, waktu Idul Fitri, korban juga, paguyuban, iya. Kemudian membuat taman, itu orang tua itu sudah terlibat sangat aktif ya kerjasama. Iya betul, saya juga sedikit lupa. Ada kegiatan pembuatan taman, itu orang tua yang aktif ke sini mengindahkan tiap kelasnya masing-masing. Ada yang menyumbang rak tepatnya bunga-bunga itu. Ada yang menyumbang rak buku. Itu kolaborasi dengan orang tua juga, itu kegiatan yang dilakukan. Juga ada kemarin kegiatan yang sangat menyentuh, yaitu basuh kaki ibu pada Hari Ibu. Itu sangat menyentuh sekali Bapak, karena memang begitu anak-anak masuk ke ruangan lalu disuruh basuh kaki ibu, itu terjadilah rasa haru di situ. Itu yang kami lakukan. Jadi insya Allah visi sekolah kami itu tercapai dengan sempurna. Selanjutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Langkah konkretnya yang dilakukan untuk merealisasikan itu sebelumnya, kalau menurut saya, pertama kami rapat terlebih dahulu dengan Bapak Ibu guru, melakukan rapat, duduk bersama, membicarakan apa yang akan dilakukan untuk prakarsa perubahan. Karena memang banyak di sekolah kami prakarsa perubahan yang dilakukan, ya. Lalu dari rapat itu kami membentuk rancangannya, kami merencanakan dengan membentuk tim, membentuk panitia, membentuk ketuanya, sekretarisnya dan selanjutnya, sehingga dapat dilaksanakan prakarsa perubahan tersebut. Itu yang kami lakukan. Setelah dirancang, baru kami konfirmasikan atau kolaborasikan dengan orang tua. Begitu orang tua mengatakan iya dan tidak ada gejolak di situ, kami berjalan. Insya Allah
langkah konkret ini sudah kami lakukan dengan baik sekali. Ada tambahan dari Bapak Ibu Guru? Oke, lanjut. Nah, dari kesimpulan ini, kesimpulan apa saja boleh saya ambil di Ibu notulen? Karena panjang sekali dari tadi. Baik, kesimpulannya pertama adalah dari kalimat Kumpang tadi ditarik kesimpulan tentang visi SMPN 1 Pujer, lalu dari percakapan dan diskusi kita, maka visi SMPN 1 Pujer insya Allah akan ada sedikit perubahan dari takwa, berprestasi, dan berbudaya lingkungan menjadi bertakwa, berprestasi, berkreasi, dan berbudaya lingkungan. Selanjutnya, ini banyak sekali tanggapannya. Lalu yang kedua, apakah visi sekolah sudah selaras? Sudah selaras, ya. Visi sekolah kita sudah selaras dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, sehingga kegiatan-kegiatan itu juga telah menghasilkan banyak prestasi, baik dari sekolah ataupun pribadi Bapak Ibu Guru ataupun dari siswanya. Selanjutnya, aduh sedikit susah saya membacanya Ibu. Ini dari perilaku, perubahan perilaku, langkah konkret tadi ya. Perubahan perilaku insya Allah kami juga ada, yaitu perubahan perilaku pertama. Kita ada 5S, itu kita laksanakan dengan salam. Kita datang, sambut anak-anak, kita Bapak Ibu Guru berdiri di depan, lalu menyambut. Setelah itu salam, lalu sapa. Selanjutnya masuk kelas, seperti itu ya Bapak. Lalu selanjutnya adalah inovasi perubahan dalam bentuk kegiatan lebih banyak, yaitu dengan mengadakan lomba-lomba, utamanya di internal kita sendiri. Itu saja kesimpulannya. Selanjutnya Bunda sudah, terus kayaknya sudah mau akhir ini. Ini sudah ada. Oke, yang terakhir ini yang di sesi terakhir. Apa yang menarik Bu? Ini kan sudah 3 jam ya. Sudah mau jam 17 lebih nih. Iya. Lebih 3 jam. Apa yang menarik setelah proses pendampingan hari ini Bu? Menurut Bu Ida, Siti Farida. Kalau saya yang menarik diskusi tadi. Diskusi ya? Iya, diskusi itu menarik sekali. Berdiskusi dengan teman-teman saya. Beliau adalah senior-senior saya semua Pak yang ada di sini. Baik Bu Budia, Pak Dia di sekolah saya, Bu Is, ini juga beliau adalah senior-senior saya. Jadi diskusi tadi sungguh sangat menarik, menyenangkan, menambah ilmu, seru. Ya. Yang membuat menariknya itu apanya Bu? Sangat tanggapannya ya, pendapat-pendapat, antusiasnya ya. Antusiasnya. Terima kasih sekali teman-teman saya yang sangat antusias. Yang menarik di situ ya, diskusinya Diskusinya seru ya. Seru kan, saling ini ya, saling memberikan pendapat. Oke, sudah itu sudah terus. Wah ini saya nih sekarang. Apa yang sudah baik Bu? Dan apa yang harus saya perbaiki sebagai pengajar praktek pendamping? Ya, ini juga Pak, jawabannya saya sulit Pak. Apa yang sudah baik, apa yang harus saya perbaiki? Karena kalau jawaban pertanyaan seperti ini kan merujuk kepada individu ya Pak ya. Iya, kan Ibu lihat saya yang sudah baik apa, terus oh Pak Rudi harus diperbaiki ininya Pak. Nah, saya kalau disuruh melihat kekurangan orang ini sangat susah Pak. Bagi saya setiap orang itu memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan masing-masing yang tidak perlu ini ya Pak, yang tidak perlu di-up gitu. Tapi nggak apa-apa Bu, ini kan saya kan minta nih. Karena ini bertanya. Kecuali ya itu ya. Ya sudah baik, menurut saya dari Bapak banyak mengajarkan saya tentang teknologi. Ya. Bapak juga mengajarkan saya bagaimana berdiskusi, kan ini diskusi pertama dengan Bapak Ibu. Iya, pertama. Dan
saya lihat keantusiasan teman-teman kan dari sini gitu. Dari antusias, ternyata teman-teman waktu berdiskusi antusias sekali gitu. Kita sudah sangat baik menurut saya, memberikan pembelajaran kepada saya. Apa yang harus saya perbaiki, Bu, sebagai pendamping atau pengajar praktek? Apa ya, Pak? Bingung saya. Apa ya kira-kira? Ya saya dapat membangun diri, Bu Ida. Gak ada ya? Bingung saya. Karena menilai orang ini apa komunikasi saya kurang bagus? Mungkin itu aja sudah Bapak. Komunikasi, ya komunikasi. Di mananya Bu yang kurang bagus? Ya, mungkin komunikasi via WA saja itu nggih Pak. Saya kan komunikasinya suka guyon, suka canda gitu. Bapak mungkin terlalu serius, itu aja deh. Oh gitu aja. Bu saya serius ya. Maksudnya di WhatsApp gitu loh Bapak. Maksudnya kalau kita ketemu gini kan sudah berbeda ya. Tanggapan di WhatsApp sama tanggapan saat kita bertemu itu memang berbeda Pak. Komunikasi ya. Komunikasi di WhatsApp. Mungkin persepsinya ya. Ya, kan setiap orang memiliki. Padahal saya, ini Pak Rudi marah. Padahal saya tidak marah. Ya itu Pak. Kalau di WhatsApp itu kan kata-kata kadang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya kan Pak. Yeah. Kadang kata-kata kita guyon, tapi orang yang menerima tergantung hati dan pikirannya orang itu. Kalau hatinya sebel, bacanya juga jadi ikut sebel kan gitu ya Pak. Yeah. Mungkin itu sih Pak. Ya, terus harus diperbaikinya gimana Bu supaya saya bisa tidak komunikasinya ya. Iya. Bagaimana Bu caranya? Iya itu caranya. Bagaimana Bu? Bahasa mungkin. Bahasa ya, bahasanya lebih ringan mungkin. Oh, lebih ringan. Ya, mungkin dengan di WA lebih formal gitu. Oh gitu ya? Iya, formal. Jadi kalau dibuat ringan mungkin dibuat bahasanya sedikit dirubah jadi lebih ringan. Coba nanti saya belajar lagi ya. Bahasa yang ringan itu gimana? Nah itu Pak, saya juga tahu. Saya juga lagi mikir. Karena saya kalau sama teman-teman kan bahasa gaul. Bahasa ringan itu kira nanti saya belajar. Terima kasih Bu Ida sudah berbagi baik, sudah mengasih masukan buat saya. Terus saya juga berterima kasih Bu Ida sudah melakukan pembelajaran daring dan pernah bolos ya. Absennya selalu absen, maksudnya selalu hadir ya. Ya, terima kasih sudah selama ini ya sebelumnya. Daringnya sudah lancar. Terus jangan lupa untuk survei ya Bu ya. Kuesioner itu yang umpan balik itu nanti. Ini kan ke siswa ya Pak? Iya ke siswa ada 5 guru sudah. 5 guru, kepala sekolah, 5 siswa ya katanya. Berarti ini harus. Iya 5 siswa ya. 5 siswa. 5 siswa. Ada di LMS sudah akan dipelajari itu sebetulnya 5 siswa. Ya. Nah, terutama untuk siswa yang diajar ya Bu ya. Yang diajar Bu Siti. Jangan punya Bu ribut jangan. Iya. Yang guru itu setebal itu 5 guru. Untuk guru ya 5 guru. Rekan guru kan ada kepala sekolah, rekan guru sama 5 rekan guru, 5 siswa. Silakan dilihat di LMS. Cara mengisi lembar asesmen mandiri ada di LMS. Terus refleksi tertulis terkait umpan balik dari responden. Refleksinya Bu ya. Ini nanti ada di bagian pendampingan individu 3. Itu nanti dicatat aja. Terus motivasi. Ini juga ya, apa Bu? Jangan putus asa lah. Harus lebih semangat lah. Ya. Jadi di pendidikan guru bergerak ini harus semangat. Capek boleh, putus asa jangan. Capek boleh lah. Sudah itu aja menurut saya sudah bagus. Tadi diskusinya sudah lancar. Terus refleksinya Bu Ida juga bagus tadi ya. Sudah bagus ya. Cukup sekarang berarti ya, cukup ya. Kita alhamdulillah sudah selesai 3 jam lebih ya. 3 jam. Hampir 4 jam. Oke. Hampir 4 jam. Terima kasih Bu Ida. Saya Hari. Assalamualaikum.